Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam topik kita hari ini adalah The Crucibles of Leadership, yang saya angkat juga dari Harvard Business Review bulan September tahun 2002. Dan topik ini mengangkat tentang bagaimana seorang leaders itu bisa menjadi leaders yang unggul dan tangguh. Dan memang ini suatu pertanyaan yang sangat klasik dan sangat banyak dipertanyakan orang. Untuk menjadi leaders itu harus seperti apa sih? Apa sih yang diperlukan untuk menjadi seorang leaders? Dan dari artikel ini yang ditulis oleh Warren Bennis, dikatakan bahwa menjadi leaders yang tangguh itu berdasarkan penelitian yang dilakukan, itu ada hal yang bisa kita prediksikan ataupun bisa kita lihat dari awal pertumbuhan leaders tersebut, yaitu leaders tersebut bisa mengatasi masalah-masalah yang pernah dialaminya atau pernah dijalaninya dengan pandangan yang positif, ya. Dan dari interviewnya terhadap 43 orang leaders yang unggul di seluruh dunia, dia dapatkan satu kesamaan bahwa semua leaders tersebut punya satu atau beberapa kisah tentang bagaimana mereka melewati masa-masa yang sulit dengan berhasil, dan mereka selalu teringat akan masa-masa tersebut sebagai masa-masa yang mendidik mereka untuk menjadi orang yang seperti sekarang atau menjadi leaders yang seperti sekarang. Sehingga disimpulkan oleh penulis artikel ini, yaitu Warren Bennis, bahwa untuk menjadi leaders yang unggul dan tangguh, seseorang itu harus bisa mengatasi satu masa yang benar-benar sulit dalam hidupnya. Mungkin bukan hanya satu masa, tetapi beberapa kali masa yang sulit dalam hidupnya. Dan kalau dia bisa mengatasi cobaan-cobaan seperti itu, maka orang tersebut akan bisa mengatasi cobaan-cobaan yang lebih besar lagi. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Pak Djoko Kusumo-Widakdo. Beliau adalah founder dan CEO dari Outward Bound Indonesia. Outward Bound Indonesia merupakan bagian dari Outward Bound International yang melatih orang-orang melalui program outdoor, ya, untuk mendapatkan insights untuk mendevelop, salah satunya adalah mendevelop leadership. Dan yang kita ingin dapatkan dari Pak Djoko ini bukan hanya tentang programnya, tetapi yang kita ingin dapatkan juga pengalamannya Pak Djoko sendiri sebagai seorang leaders yang unggul, yang kita bisa katakan kalau Outward Bound Indonesia bisa sebesar ini, tentunya leadersnya unggul lah dan tangguh gitu ya. Dan apa yang pernah dialami Pak Djoko, dan juga dari pengalamannya beliau itu juga kita lihat bagaimana beliau bisa membuat satu program yang juga membuat orang-orang menjadi lebih tangguh dan lebih unggul supaya bisa menjadi leader yang tangguh dan unggul. Kita beri tepuk tangan dulu pada Pak Djoko. Pak Djoko, thank you Pak Djoko. Pak Djoko, jadi di artikel ini kita lihat bahwa dikatakan untuk menjadi seorang leader yang unggul dan tangguh itu, dari 43 orang yang diinterview, semuanya pernah mengalami satu masa yang penuh kesulitan, dan mereka bisa mengatasi masalah yang kesulitan tersebut. Menurut Pak Djoko, apakah artikel ini benar atau tidak, Pak? Saya pikir betul ya. Apalagi yang menulis adalah satu profesor dari Harvard ya. Tapi itu benar sekali. Kalau kita lihat para pemuka bisnis di Indonesia, saya pikir hampir semua itu mengalami hal yang sama. Jadi mereka mengalami masa muda yang pahit mungkin ya, yang susah, dan mereka bisa mengatasi hal-hal itu, sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang yang sukses. Dan itu benar sekali. Itu benar sekali. Benar sekali, Pak. Dan apakah itu juga dialami sendiri oleh Pak Djoko? Saya pernah mengalami pendidikan yang cukup tough ya. Saya dulu pernah tinggal 3 tahun di asrama, di mana disiplin sangat ketat ya. Jam sekian harus bangun, jam sekian harus makan, jam sekian harus belajar dan lain sebagainya. Dan itu membuat
saya menjadi lebih disiplin begitu mengenai waktu, mengenai hal-hal lain ya dalam hidup saya. Saya pernah juga tinggal di kos di Bandung, pernah tinggal di Amerika waktu mahasiswa ya, di mana hanya punya uang untuk hidup 1 tahun begitu, sehingga kita harus cari makan dan lain sebagainya sendiri begitu, sambil sekolah tentunya. Dan itu membuat saya pribadi mengalami hal-hal yang cukup tough dalam hidup ya. Tapi itu menguatkan pribadi saya, menguatkan pribadi saya. Ada nggak yang lebih tough lagi? Maksudnya? Karena kalau kita lihat ya tinggal di asrama, hal-hal seperti itu umumnya mungkin berat, tapi not really suatu hal yang berat banget. Saya dengar Pak Joko dulu kembali dari Amerika, mulai kehidupan dengan cukup berat ya. Kami waktu pulang, kami sudah menikah waktu itu ya. Kami punya uang di kantong itu $100 kira-kira. Dan tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. $100 tapi cukup beli pulau Pak ya. Dan kami tidak punya apa-apa waktu itu ya. Waktu kami pulang dari Amerika tahun 75, kakak ipar meminjamkan rumah di Kemanggisan. Rumahnya oke, baru, tapi tidak ada listrik. Nah, kami saking barunya nggak ada listrik. Tidak ada listrik. Karena di daerah itu listrik belum masuk di Kemanggisan. Nah, kami berdua, anak belum lahir waktu itu, kami tinggal selama 1,5 tahun di rumah yang tidak ada listrik. Ya. Artinya tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 75. Tahun 75. Jadi waktu hidup di Amerika yang semuanya serba ada ya. Maksudnya listrik ada, air mudah dan lain sebagainya. Tapi kembali ke Jakarta tanpa ada listrik di rumah, tanpa ada air, karena di sana tidak ada air ledeng gitu kan. Jadi cukup susah hidupnya ya. Dan tidak ada apa-apa ya, rumahnya kosong begitu kan. Jadi cukup memprihatinkan hidup kami waktu itu. Dan Pak Joko pada saat itu merasa itu suatu hal yang sulit Pak ya? Sulit sekali karena dan Pak Joko pergi keluar untuk bekerja, istri di rumah. Istri di rumah ya. Istrinya pasti lebih sulit lagi. Istrinya lebih sulit lagi. Istrinya lebih sulit lagi. Ya. Pak Joko jam kerja masih bisa menikmati tempat lain gitu. Tapi yang di rumah ini terus-terusan nggak ada listrik Pak ya. Nah, terus itu adalah menurut Pak Joko masa yang sulit. Tapi itu satu masa pendidikan juga bagi kami ya. Bagaimana kami bisa adapt ya, menyesuaikan dengan keadaan yang tidak comfortable gitu. Kami berada di zona yang discomfort, yang tidak comfortable sama sekali. Kami lalui selama 1,5 tahun di sana. Dan itu satu pendidikan yang berat bagi kami, tapi kami bisa melalui. Menurut Pak Joko, apakah yang membentuk Pak Joko sekarang ini karena pendidikan hal-hal tersebut yang membuat Pak Joko bisa sukses dalam Outward Bound ini? Ya, jadi pendidikan di asrama itu sangat mempengaruhi hidup saya dengan disiplin dan lain. Dan itu self disiplin ya, bukan disiplin karena ada orang yang melihat begitu kan. Self disiplin itu penting sekali dalam kita hidup ya. Kemudian dengan banyak tantangan-tantangan yang ada yang harus kita lewati semua ya. Sedikit demi sedikit tantangan itu bisa diselesaikan, bisa dihadapi. Oke. Dan itu membuat kita lebih kuat. Oke. Jadi itu menurut Pak Joko itu suatu hal yang penting untuk Pak Joko, pengalaman hidup sendiri yang bisa membuat Outward Bound ini bisa maju sampai sekarang ya. Saya pikir demikian ya. Kita akan explore lebih jauh lagi Pak, bagaimana apakah pada saat membuat Outward Bound ini lancar-lancar aja ataupun ada kesulitan-kesulitannya, dan bagaimana Pak Joko living in your belief ini untuk diberikan pada orang lain juga Pak ya. Tetapi kita harus break sebentar Pak ya untuk komersial yang akan lewat. Jadi para business leaders dan intellectual business community, kita akan break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 silakan bertanya ataupun memberikan komentar ataupun memberikan pendapat atas topik kita hari ini ataupun program The CEO Reference. Kita break.